Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Salsabila dengan NIM B1021231192 ingin menyampaikan hasil tugas UTS mata kuliah perilaku keorganisasian kelas D dengan dosen pengampu Ibu Yulianti Fahruna. Berikut adalah dokumentasi wawancara saya. Baik, selamat siang. Saya Novia Salsabila. Boleh Bapak perkenalkan diri Anda? Halo, nama aku Alfisyandi Juniardi. Saat ini aku bekerja di Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Apa posisi atau jabatan Anda saat ini? Oke, posisi saya saat ini di Bank Indonesia sebagai tenaga ahli di unit sistem pembayaran. Untuk di Bank Indonesia sendiri, saya baru sekitar 8 bulan, 7-8 bulan. Boleh saya tanya apa hal yang paling memuaskan yang Anda capai di pekerjaan ini? Untuk hal yang paling memuaskan terkait ini sebenarnya secara pribadi sih, karena dari kami unit sistem pembayaran itu kan terkait dengan kris, terus digitalisasi, elektronifikasi gitu. Hal yang paling memuaskan tercapai itu terkait digital payment sih, terutama di kota Pontianak, khususnya di Kalimantan Barat. Ketika tercapai, menurut saya itu sesuatu hal yang sangat membahagiakan, terus juga mempermudah digital transaksi, terus kemajuan teknologi khususnya di Kalimantan Barat. Seberapa besar Anda menikmati tugas-tugas harian Anda? Untuk menikmati, menurut saya sangat menikmati sih. Karena saya sangat senang ketika khususnya Provinsi Kalimantan Barat dari sisi sistem pembayarannya sudah terdigitalisasi. Itu menurut saya membuat saya sangat bahagia sih. Berarti kan artinya Provinsi Kalimantan Barat dari sisi teknologi informasinya sudah maju. Kalau misalnya lagi ngadepin tugas-tugas baru atau yang nggak terduga gitu, misalnya kayak tiba-tiba ada gitu kan. Terus Anda gimana, semangat atau mencoba ide kreatif atau lebih memilih cara yang sudah lebih aman? Tergantung dulu. Jika kerjaannya datang tiba-tiba, kita lihat dulu posisinya seperti apa, pekerjaannya seperti apa, resikonya kita menilai dulu nih. Kalau misalnya belum pernah mengalami case seperti itu, otomatis kita harus berpikir kreatif, harus kayak gimana memecahkan sebuah permasalahan ini. Tapi kalau misalnya case-nya udah biasa, udah sering kita temui, dikerjakan pada biasanya aja sih, tidak pernah salah sih seperti itu. Kalau dimintain proyek ongoing ya, terus cara gimana ngatur dan mastiin semua detail kecil terselesaikan waktu itu? Oke, kalau sekarang kan ada teknologi namanya Trello. Jadi Trello itu sebuah aplikasi. Nah, aplikasi itu tuh kita bisa mencatat pekerjaan apa saja yang sedang ongoing, terus dari pekerjaan tersebut poin-poin apa saja yang diperlukan, hal-hal apa aja. Nanti di aplikasi tersebut bisa kita tracking nih, pekerjaan ini sudah berapa persen, pekerjaan ini yang udah checklistnya udah apa aja, itu bisa di tracking. Misalnya kalau ada suatu contoh konflik perselisihan pendapat yang terjadi di tim Anda, langkah pertama yang diambil apa nih? Bisa nyelesain? Oke, kalau itu misalnya ada perselisihan antara tim ya, kita cari dulu jalan tengah. Intinya tuh tujuan tim itu harus sama, jangan ada yang berbeda. Satu pemahaman dulu. Setelah itu baru kita diskusikan dari sisi point of view ini seperti apa, sisi point of view si B seperti apa. Jadi harus kita diskusikan seperti itu. Setelah kita mendapatkan dua sisi point of view, kita tanyakan apa yang mendekati tujuan kita nih, yang mana nih tujuan kita nih. Nah, setelah mendapatkan itu kita pasti otomatis diskusi, kita temuin, oh ini loh sebenarnya cara ini yang lebih oke mendekati tujuan kita. Apakah Anda merasa lebih energi setelah bekerja sendiri dengan fokus penuh, atau setelah melakukan brainstorming dan interaksi dengan banyak orang lain? Kalau aku lebih senang kerjasama sih sebagai tim, karena pekerjaan itu kan banyak ya, tidak bisa dikerjakan sendirinya. Kita tentu otomatis harus berdiskusi atau brainstorming bareng rekan kerja yang lainnya, karena kita dituntut setim, bukan sebagai individualis. Ketika kerjaan itu dikerjakan secara tim, itu akan lebih mudah dan tekanannya akan lebih ringan. Pertanyaan terakhir, jika harus menjelaskan suasana atau budaya kantor Bapak nih dalam 3 kata, apa kata itu? Suportif, proaktif, damai. Nah, itu tadi saya sudah berbincang dengan Bapak Alfi. Terima kasih banyak atas jawabannya Bapak, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Sekian dari saya, terima kasih.
Nah, tadi merupakan hasil wawancara saya dengan Bapak Alfi Syandi sendiri. Bapak Alfi Syandi sendiri merupakan Gen Z, yaitu kelahiran tahun 2000. Nah, jadi fokus utama kesimpulan yang kita bahas adalah orientasi hasil, efisiensi Gen Z, dan kekuatan tim. Nah, yang pertama kita akan membahas motivasi. Pemicu utama Bapak Alfi Syandi termotivasi dan puas saat melihat hasil kerjanya mempunyai dampak langsung, yaitu digitalisasi pembayaran di Kalimantan Barat. Intinya, dia tidak cuma bekerja, tetapi dia juga ingin tahu bahwa hasil kerjanya itu nyata dan berhasil. Nah, lalu ada apresiasi. Kalau ngebahas apresiasi, Bapak Alfi Syandi sendiri tidak butuh reward yang gimana-gimana, yang ribet, tetapi cukup dengan apresiasi, cukup ucapan terima kasih. Ini menunjukkan reward yang paling efektif bagi dia, yaitu pengakuan atas kontribusinya, bukan hanya sekedar uang. Nah, yang kedua kita akan membahas kepribadiannya Bapak Alfi Syandi atau conscientiousness. Kepribadian Bapak Alfi Syandi yang paling kuat adalah disiplin, teratur, dan efisien atau conscientiousness. Buktinya beliau tidak mengandalkan ingatan, tetapi dia menggunakan aplikasi yang bernama Trello. Trello merupakan aplikasi yang bisa membantu kita melacak setiap proyek yang akan dikerjakan, berapa persen yang sudah dikerjakan, checklist. Nah, ini juga cara Gen Z mengelola pekerjaan agar tidak ada yang terlewat. Kalau kita ngebahas tantangan, saat ada tugas baru, beliau tidak panik. Justru beliau akan berpikir kreatif untuk mencari solusi baru. Tapi kalau misalnya jika udah biasa dengan tugas tersebut, Bapak Alfi Syandi sendiri akan pakai cara yang udah dipakai, cara yang ada. Ini merupakan fleksibilitas. Nah, yang ketiga ada perilaku tim. Jika ada suatu proyek, beliau lebih nyaman menjadi pelaksana dibandingkan tim leader atau perencana. Selain itu juga di timnya udah ada bagian-bagian sendiri yang sudah ada, jadi tim leader, perencana, dan pelaksana. Dan ada pembagian tugas yang jelas. Ini menunjukkan kepercayaan tinggi untuk struktur tim. Selain itu juga Bapak Alfi Syandi sendiri lebih berenergi dan merasa pekerjaannya akan lebih ringan jika dikerjakan bersama tim. Dan jika ketika ada konflik, ketika ada perselisihan, menurut dia solusi yang paling tepat adalah duduk bersama, terus diskusi, mendengarkan sudut pandang. Kalau misalnya ada dua orang berdebat, si A dan si B, dia akan mendengarkan sudut pandang yang si A dulu, lalu mendengarkan sudut pandang yang B, lalu memutuskan apa yang paling dekat dengan tujuan tim. Karena dalam satu tim harus memiliki satu tujuan dan pemahaman yang sama, tidak boleh berbeda, karena tujuan tim adalah yang utama, bukan ego individu. Selanjutnya kita akan membahas manajemen stres dan lingkungan kerja. Bapak Alfi Syandi sendiri menganggap bahwa cara mengatasi stres atau mengatasi kelelahan itu orang-orang memiliki cara-cara yang berbeda untuk mengatasinya. Tapi Bapak Alfi Syandi sendiri memiliki cara sendiri, yaitu misalnya hangout bersama teman-teman, olahraga, atau mengambil jatah cuti libur agar tidak terjadi burnout atau supaya pikirannya menjadi jernih. Bapak Alfi Syandi sendiri menggambarkan kantor dan unitnya dalam 3 kata, yaitu proaktif, suportif, dan damai. Ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja Bapak Alfi Syandi sendiri saling membantu dan bertindak cepat. Itu sangat penting untuk motivasi kerja. Nah, kesimpulannya adalah Bapak Alfi Syandi ini adalah profesional Gen Z yang berorientasi pada hasil, dampak digitalisasi, dan bekerja secara efisiensi yang menggunakan aplikasi Trello. Selain itu, perilakunya didukung oleh tim yang memiliki semangat tim yang kuat dan lingkungan yang damai. Perusahaan yang harus mempertahankan beliau ini harus memastikan bahwa mereka harus selalu diberi proyek yang memiliki makna dan dukungan teknologi yang terbaik. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah.